Transformasi budaya Melayu di era modern. Oleh Dr. Abdul Hafid, SAG, MPD, MM. Di tengah arus modernisasi dan percepatan teknologi, budaya Melayu dihadapkan pada sebuah persimpangan penting. Bertahan dengan nilai-nilainya, beradaptasi dengan zaman, atau perlahan kehilangan maknanya. Bertahan, beradaptasi, atau terancam. Zaman terus bergerak dan teknologi melaju tanpa menunggu siapapun. Perubahan hadir begitu cepat, mempengaruhi cara manusia berpikir, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain. Ruang digital menjadi panggung utama kehidupan sosial, sementara batas-batas geografis dan kultural kian memudar. Dalam situasi ini, setiap kebudayaan dituntut untuk menjawab tantangan zaman, termasuk budaya Melayu yang sejak lama dikenal kaya nilai, adab, dan kearifan hidup. Di tengah arus perubahan tersebut, budaya Melayu berdiri di sebuah persimpangan penting. Ia dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana, tetap bertahan dengan bentuk lama, beradaptasi dengan wajah baru, atau perlahan tergeser oleh derasnya modernisasi dan digitalisasi. Pertanyaan ini bukan semata tentang eksistensi simbol budaya, melainkan tentang keberlanjutan nilai yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat Melayu, budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu yang disimpan sebagai kenangan. Budaya adalah cara hidup yang mengatur relasi manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan nilai-nilai ketuhanan. Budaya adalah adab yang membimbing tutur kata dan perilaku, serta menjadi penanda jati diri yang membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Ketika budaya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap hidup. Namun ketika nilai-nilainya diabaikan, budaya beresiko kehilangan makna dan arah. Oleh karena itu, tantangan utama hari ini bukan hanya menjaga bentuk budaya Melayu, melainkan memastikan ruh dan nilainya tetap relevan dan dihayati di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung. Budaya yang bertahan. Budaya Melayu akan tetap bertahan selama ia terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Keberlangsungan sebuah budaya tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering ia dipentaskan dalam upacara atau perayaan resmi, tetapi terutama dari sejauh mana nilai-nilainya hidup dalam keseharian. Ketika bahasa Melayu masih digunakan dalam percakapan di rumah, ketika pantun masih disampaikan sebagai bentuk nasihat yang halus, dan ketika musyawarah tetap dijadikan jalan utama dalam menyelesaikan persoalan. Pada saat itulah, budaya Melayu menunjukkan denyut kehidupannya. Kebertahanan budaya Melayu terletak pada praktik-praktik sederhana yang kerap luput dari perhatian. Ungkapan sopan dalam bertutur, sikap hormat kepada orang tua, serta kebiasaan mendahulukan mufakat dibandingkan pertentangan adalah bentuk nyata dari nilai budaya yang terus dijalankan. Selama nilai budaya itu dijalankan dan diwariskan, budaya Melayu tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin berubah wajah seiring waktu, tetapi ruhnya tetap terjaga. Budaya yang bertahan bukanlah budaya yang membeku dalam masa lalu, melainkan budaya yang hidup dalam sikap dan laku masyarakatnya. Dengan demikian, kebertahanan budaya Melayu sesungguhnya bergantung pada kesadaran kolektif untuk terus menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, dari generasi ke generasi. Budaya yang beradaptasi. Bertahan saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman. Budaya Melayu juga dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Adaptasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai lama, melainkan menyesuaikan cara penyampaiannya agar dapat diterima dan dipahami oleh generasi masa kini. Pantun Melayu-Melayu misalnya,
tidak lagi hanya terdengar di balai adat atau acara tradisional. Kini pantun hadir di ruang-ruang baru, di panggung seni modern, di ruang kelas sekolah, bahkan di media sosial. Melalui video pendek, ilustrasi digital dan konten kreatif, pantun menemukan audiens baru tanpa kehilangan makna dasarnya sebagai media nasihat dan adab bertutur. Begitu pula dengan busana adat Melayu yang tampil dalam balutan modern, tetap mempertahankan filosofi dan simbolnya, namun disesuaikan dengan selera dan kebutuhan zaman. Tradisi lisan yang dahulu diwariskan dari mulut ke mulut, kini direkam, didokumentasikan, dan disebarkan melalui teknologi digital. Arsip digital, film dokumenter, dan platform online menjadi sarana penting untuk menjaga ingatan kolektif budaya Melayu. Melalui teknologi, budaya tidak hanya dipelihara, tetapi juga diperluas jangkauannya, melampaui batas geografis dan generasi. Adaptasi ini menunjukkan bahwa budaya Melayu bukan budaya yang kaku atau tertutup terhadap perubahan. Ia bersifat lentur dan terbuka untuk berdialog dengan zaman. Selama nilai inti tetap dijaga, adaptasi justru menjadi kekuatan yang memungkinkan budaya Melayu terus hidup, berkembang, dan bermakna di tengah konteks kehidupan modern. Ancaman yang mengintai. Di balik upaya adaptasi, ancaman terhadap budaya Melayu juga hadir dan tidak dapat diabaikan. Ancaman terbesar justru bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Lupa. Lupa pada makna, lupa pada nilai, dan lupa pada tujuan budaya itu dibentuk. Ketika ingatan kolektif melemah, budaya berisiko kehilangan arah meskipun tampak hidup di permukaan. Tanda-tanda kelupaan itu mulai terlihat ketika adat hanya dijalankan sebagai seremonial tanpa pemahaman makna. Upacara adat dilaksanakan sekedar memenuhi formalitas, bukan sebagai cerminan nilai hidup. Bahasa Melayu pun rap kali tinggal sebagai simbol identitas, digunakan pada momen tertentu, tetapi ditinggalkan dalam komunikasi sehari-hari. Pantun yang dahulu menjadi media nasihat dan pendidikan akhlak, tidak jarang hanya dihafal sebagai teks, tanpa dihayati pesan moral yang dikandungnya. Modernisasi dan digitalisasi mempercepat proses ini. Budaya instan yang lahir dari dunia digital mendorong pola komunikasi yang cepat, singkat, dan seringkali mengabaikan adab. Bahasa menjadi kasar, interaksi menjadi dangkal, dan ruang refleksi semakin sempit. Jika arus ini diterima tanpa sikap kritis, nilai-nilai dasar budaya Melayu seperti sopan santun, musyawarah, dan kehati-hatian dalam bertutur dapat terkikis secara perlahan. Oleh karena itu, tantangan utama bukan menolak modernitas, melainkan menyikapinya dengan bijak. Tanpa kesadaran untuk menjaga makna dan nilai, adaptasi budaya justru berpotensi berubah menjadi pelupaan yang mengancam keberlanjutan budaya Melayu itu sendiri. Perolan generasi muda. Pada titik inilah, peran generasi muda menjadi sangat menentukan dalam perjalanan budaya Melayu di era modern. Perubahan zaman tidak dapat dihindari, tetapi arah perubahan tersebut sangat bergantung pada bagaimana generasi muda menyikapinya. Mereka bukan sekedar penerima warisan budaya, melainkan aktor utama yang menentukan apakah budaya Melayu akan terus hidup, bertransformasi, atau justru ditinggalkan. Generasi milenial menempati posisi strategis sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Tumbuh dalam lingkungan yang masih mengenal nilai-nilai adat, sekaligus mengalami percepatan teknologi. Generasi ini memiliki kemampuan untuk menerjemahkan budaya Melayu ke dalam konteks kekinian. Melalui pendidikan, komunitas, dan aktivitas kreatif, generasi milenial dapat menjadikan budaya sebagai sumber nilai dan inspirasi, bukan sekedar nostalgia. Sementara generasi Z tampil sebagai kreator dan inovator di ruang digital. Media sosial, video, musik, dan berbagai platform online menjadi ruang baru bagi ekspresi budaya Melayu. Namun kreativitas ini perlu dibarengi pemahaman nilai agar tidak berhenti pada aspek visual semata. Adapun generasi Alfa adalah benih masa depan yang perlu ditanamkan nilai sejak dini. Melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan, pengenalan budaya Melayu sejak awal akan membentuk karakter,
bahasa dan cara pandang mereka terhadap identitas diri mereka. Mereka bukan penonton perubahan, melainkan pelaku utama. Di tangan generasi inilah, budaya Melayu akan menemukan bentuk barunya, atau justru perlahan ditinggalkan. Nilai inti budaya Melayu. Pertanyaan mendasar dalam upaya pelestarian budaya Melayu adalah apa yang sesungguhnya harus dijaga dan diwariskan. Jawabannya tidak semata terletak pada pakaian adat, upacara adat atau simbol-simbol budaya yang tampak di permukaan. Yang paling utama justru nilai inti yang menjadi ruh dari seluruh praktik budaya tersebut. Budaya Melayu menempatkan adab sebelum ilmu. Pengetahuan dianggap tidak bermakna apabila tidak dibingkai oleh sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, cara berbicara, bersikap, dan berinteraksi selalu diikat oleh norma kesantunan. Santun dalam bertutur bukan sekadar pilihan bahasa, melainkan cerminan budi pekerti dan penghormatan terhadap orang lain. Setiap kata dipertimbangkan agar tidak melukai, tidak meninggikan diri, dan tidak merendahkan sesama. Dalam kehidupan sosial, budaya Melayu menjunjung tinggi musyawarah sebagai jalan pengambilan keputusan. Persoalan bersama diselesaikan melalui dialog, pertimbangan, dan mufakat, bukan dengan paksaan atau dominasi. Musyawarah mencerminkan penghargaan terhadap kebersamaan dan kesadaran bahwa setiap individu memiliki martabat yang setara. Nilai hormat dalam relasi sosial juga menjadi fondasi penting. Menghormati orang tua, guru, pemimpin, dan sesama anggota masyarakat merupakan wujud kesadaran akan posisi dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai inilah yang membuat budaya Melayu tetap relevan lintas zaman. Selama adab, kesantunan, dan kebijaksanaan terus dihidupkan, budaya Melayu akan tetap bermakna di tengah perubahan apapun. Pendidikan dan keluarga. Budaya tidak diwariskan melalui ceramah semata, melainkan ditanamkan melalui teladan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya akan lebih mudah dipahami dan dihayati ketika anak melihatnya langsung dipraktekkan oleh orang-orang terdekat. Dalam konteks ini, keluarga memegang peranan yang sangat penting sebagai ruang pertama pembentukan karakter dan identitas budaya. Keluarga adalah sekolah pertama budaya. Di dalam keluarga, anak mulai mengenal bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, belajar sopan santun dalam bertutur, serta memahami cara menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kebiasaan sederhana seperti cara berbicara, cara menyapa, dan cara menyelesaikan perbedaan pendapat menjadi proses awal internalisasi nilai budaya Melayu. Melalui interaksi sehari-hari inilah, budaya ditanamkan secara alami, tanpa paksaan. Peran keluarga kemudian diperkuat oleh sekolah dan komunitas. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan pendidikan karakter melalui pembelajaran yang kontekstual dan muatan lokal yang relevan. Melalui pelajaran bahasa, sastra, dan kegiatan budaya, peserta didik diajak mengenal dan memahami nilai-nilai budaya Melayu secara lebih sistematis. Komunitas dan sanggar budaya juga berperan sebagai ruang praktik, tempat anak dan remaja mengalami budaya secara langsung. Tanpa keterlibatan keluarga dan pendidikan, budaya akan kehilangan akar regenerasinya. Budaya yang tidak diwariskan sejak dini berisiko terputus di tengah jalan. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberlanjutan budaya Melayu lintas generasi. Peran media dan negara. Media memiliki peran strategis dalam membentuk ingatan kolektif suatu masyarakat. Melalui media, nilai-nilai budaya tidak hanya direkam sebagai arsip, tetapi juga ditafsirkan, dikontekstualkan, dan disebarluaskan kepada generasi yang lebih luas. Film dokumenter, program televisi, dan konten kreatif digital dapat menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai lama dengan generasi baru yang tumbuh di era visual dan teknologi. Ketika budaya Melayu dihadirkan secara menarik, relevan, dan bermakna, media mampu membangkitkan rasa memiliki sekaligus kesadaran budaya yang lebih mendalam. Di tengah dominasi arus global dan konten populer lintas negara, media lokal memikul tanggung jawab moral untuk memberi ruang bagi cerita, tradisi, dan identitas Melayu. Media tidak seharusnya menampilkan budaya semata sebagai tontonan yang eksotis, tetapi sebagai tuntunan yang syarat nilai dan kearifan.
Konten budaya yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan publik, memperkuat literasi budaya, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Selain media, negara dan pemerintah daerah juga memegang peran kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya Melayu. Peran ini diwujudkan melalui kebijakan pelestarian budaya yang berpihak, dukungan terhadap komunitas dan sanggar budaya, serta penyediaan ruang ekspresi yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas, pendanaan yang konsisten, dan program pembinaan yang terarah menjadi instrumen penting agar budaya tidak hanya hidup secara sporadis, tetapi terkelola secara sistematis dan berjangka panjang. Pada akhirnya, budaya tidak cukup dilestarikan dengan slogan atau seremoni sesaat. Ia memerlukan sistem yang nyata, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sinergi antara media, negara, dan masyarakat menjadi kunci agar budaya Melayu tidak sekadar dikenang, namun terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Peran media dan negara. Media memiliki peran strategis dalam membentuk ingatan kolektif suatu masyarakat. Melalui media, nilai-nilai budaya tidak hanya direkam sebagai arsip, tetapi juga ditafsirkan, dikontekstualkan, dan disebarluaskan kepada generasi yang lebih luas. Film dokumenter, program televisi, dan konten kreatif digital dapat menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai lama dengan generasi baru yang tumbuh di era visual dan teknologi. Ketika budaya Melayu dihadirkan secara menarik, relevan, dan bermakna, media mampu membangkitkan rasa memiliki sekaligus kesadaran budaya yang lebih mendalam. Di tengah dominasi arus global dan konten populer lintas negara, media lokal memikul tanggung jawab moral untuk memberi ruang bagi cerita, tradisi, dan identitas Melayu. Media tidak seharusnya menampilkan budaya semata sebagai tontonan yang eksotis, tetapi sebagai tuntunan yang syarat nilai dan kearifan. Konten budaya yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan publik, memperkuat literasi budaya, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Selain media, negara dan pemerintah daerah juga memegang peran kunci dalam menjaga keberlanjutan budaya Melayu. Peran ini diwujudkan melalui kebijakan pelestarian budaya yang berpihak, dukungan terhadap komunitas dan sanggar budaya, serta penyediaan ruang ekspresi yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas, pendanaan yang konsisten, dan program pembinaan yang terarah menjadi instrumen penting agar budaya tidak hanya hidup secara sporadis, tetapi terkelola secara sistematis dan berjangka panjang. Pada akhirnya, budaya tidak cukup dilestarikan dengan slogan atau seremoni sesaat. Ia memerlukan sistem yang nyata, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sinergi antara media, negara, dan masyarakat menjadi kunci agar budaya Melayu tidak sekadar dikenang, namun terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Transformasi budaya Melayu di era modern bukanlah tentang memilih antara masa lalu dan masa depan, melainkan tentang merawat nilai-nilai luhur agar tetap hidup dalam perubahan zaman. Selama adab dijunjung, bahasa dijaga, dan jati diri dirawat bersama, budaya Melayu akan terus menemukan jalannya, relevan, bermakna, dan bermartabat di tengah dunia yang terus bergerak. Pergi berlayar menuju seberang, angin sepoi mengiringi sampan. Zaman berubah jangan terbuang, nilai Melayu tetap pegangan. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Budaya lama dirawat bersama, menjadi cahaya generasi kini. Air tenang di tepi perigi, jernih memantul sinar mentari. Adat dijaga sepanjang hari, jati diri teguh sampai nanti. Terima kasih.